أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu saudara bapak ingkang dirahmatan yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Dan kajian pada pagi hari ini kita sedikit akan membahas tentang sholat, terkait dengan raga, terkait dengan rasio, dan terkait dengan rasa. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni dan amalan kita diterima, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini wonten Bapak guru kawula Bapak Muhammad Sadihis, ada kenangan tahun 92 sareng-sareng tindak wonten Metro Lampung, rumiyin rapat kerja nasional zaman semangat. Ibu-ibu, bapak ingin sangat kula hormati, kata-kata sholat nggih rumiyin kula nalika tasih ragi nem umur pinten saderengipun sekitar 18-19. Terus aku nanti derek kajian bahwa kata-kata sholat itu muncul di dalam Al-Quran itu sekitar 100 kali. Ada yang satu ayat itu 2 kali dan sebagainya. Di Juz Amma itu kalau dulu pernah mengkaji sampai 5, ada 5 surat dan 5 ayat maksudnya. Jadi mulai dari surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Nanti di surat Al-Maun, fawailul lil musholin. Nanti di surat Al-Baqarah. Terus nanti muncul lagi di surat Al-A'la, abdan idza sholat. Terus muncul lagi di surat Al-A'la. Ini surat Al-A'la itu dimulai dari Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi dulu kami pernah satu ruangan itu ada Bapak Muhammad Sabihis, ada Pak Musa Ahmad. Jadi kalau pas membaca Sabbihisma terakhir adalah wa Musa. Saya dulu asistennya Pak Sabihis. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, jadi ada 5. Dulu ada pembahasan banyak sekali. Nah, ibu-ibu serta bapak yang kami hormati, saya juga menjadi ingat tahun 86 itu dari Tungkah itu ke selatan, barat jalan ada panti asuhan yatim putra ya. 86 saya dulu sudah ikut kajian tentang sholat, membahas himpunan putusan tarjih langsung bersama Bapak Suprapto Ibnu Jurem, dan dulu masih menjadi direktur Mu'alimin. Saya dulu kuliahnya di Muhammadiyah, tapi tempat kuliahnya di Mu'alimin karena belum memiliki gedung. Ini dosen-dosen kami ada di sekitar sini semua, Bapak Dr. Sugianto, Bapak Profesor Munir Mohan, Pak Dr. Koridin Basori,
Pak Fredin Basori dan Pak Sugianto yang membimbing kami untuk tesis S2 dulu. Ibu-ibu yang kami hormati, underannya itu pertama di innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tetapi kadang-kadang lantas ada pertanyaan, sudah sholat kok ya masih sempat menjadi suami, kok sudah sholat masih marah pada istrinya. Sudah sholat sebagai istri kok ya masih sengal-sengol, besok jawabannya sengal-sengol sama suami. Itu terus bagaimana sebenarnya? Saya ambil teori dikit dulu tentang Pak Suprapto Ibnu Zuren ya. Kalau Pak Suprapto Ibnu Zuren itu dulu memberikan saran, hendaknya sholat itu yang pertama as-sholatu fi awwali waqtiha, dilaksanakan tepat pada waktunya. Dan ini sudah betul ya, al-mustaghfirin. Memang cara untuk melatih sholat tepat pada waktunya itu subuh. Jadi kalau subuh itu aman, insya Allah berikutnya juga aman. Yang kedua, sholu kama ra'aitumuni. Kita memang harus berusaha. Walaupun sholat itu sudah hafal, ada kajian. Sebenarnya Nabi sholat itu seperti apa? Kita hendaknya sholat seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Yang ketiga, kalau mampu itu memang kita pahami sedikit demi sedikit tentang apa artinya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi hendaknya artinya itu kita pahami. Yang keempat, diusahakan ya kita sholat itu ya, bisa ya, dulu kan gini ada riwayatnya di himpunan putusan tarsih itu ada. Jadi ada penduduk Najd itu apa namanya serandalnya itu terdengar srek gitu. Nah, ketika itu ada sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Nah, Tolhah bin Ubaidillah itu Nah, ketika ada dialog penduduk Najd dengan Nabi tadi, dalam dialog itu bertanya perbuatan apakah yang paling baik. Dijawab oleh Nabi sholat 5 waktu. Setelah itu apa? Nah ini yang ditulis itu begini. La illa anta tawa'an. Tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan sholat sunat. Jadi dulu oleh Pak Suprapto Ibnu Zuren itu ditambahkan. Kalau ingin menjadikan sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya harus disempurnakan dengan sholat sunat. Dan yang terakhir, ya di HPT juga ada, diusahakan dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi ada 5. Ini dulu ini kita dapatkan dulu tahun 86 ya. Tahun 86 ya sudah lama sekali. Udah berapa ya? 24 ditambah 86, 16 ditambah 40 tahun yang lalu ya. 40 tahun yang lalu kami langsung dapat bimbingan dari Pak Suprapto Ibnu Zuren di mana? Di Panti Asuhan Yatim Putra. Nah, terus ada juga kajian, kami dulu ikut kajian dari alumni Pondok Pesantren Jamsaren Sulu. Mengkaji ayat demi ayat yang ada di dalam sholat itu sampai 100 ya. Walaupun kami dulu tidak sempat ikut sampai 100 kali. Umpamanya ketika kita membahas surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika. Jadi orang sholat di situ memang diharapkan ketika dia sudah memiliki harta, walaupun sedikit, dibiasakan untuk infak dan sedekah. Kalau sudah banyak sampai nisab, tentu saja harus dijaga. Ya seperti itu konsekuensinya. Nah, sekarang yang banyak dibahas ya itu di himpunan putusan tarsih jilid 3 ya. Ketika berbicara tentang haji berkali-kali ya.
Bolehkah haji berkali-kali? Jawabnya boleh. Tapi di HPT jilid 3 itu ada penjelasan bahwa membahas surat Al-Ma'un yang ada kaitannya dengan sholat. Fawailul lil musholin. Jadi orang sholat itu ya, supaya nanti mampu mencegah perbuatan keji dan munkar itu, maka dalam kehidupan kesehariannya juga harus memperhatikan yatim, fakir, miskin. Sehingga ada pembahasan. Saat ini kan antrian haji panjang. Orang yang belum naik haji juga sudah cukup banyak. Bagi kita yang sudah naik haji, hendaknya punya sikap memberikan kesempatan kepada yang belum bisa segera naik haji. Berikutnya, haji yang wajib itu yang nomor 1. Berikutnya itu hukumnya sudah sunnah. Jadi wajib hajinya itu bagi yang mampu, itu pun bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu, wajib haji itu adalah 1 kali. Artinya yang kedua, ketiga, keempat itu sudah sunnah. Nah, di HPT jilid 3 itu dibahas menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, memperhatikan fakir miskin, tidak kalah pentingnya dibanding haji yang nomor 2, 3 dan selanjutnya. Nah, untuk itu ya, bagi kita yang punya biaya sendiri sudah pernah naik haji 1 kali, mohon tidak haji dulu yang kedua dengan biaya sendiri, kecuali petugas ya. Sebelum kanan kirinya itu terbebas dari, bukan penderitaan ya, sebelum kanan kirinya itu dibantu, diperhatikan yang yatim, yang fakir dan yang miskin. Karena kalau orang tiap hari cerita, aku wis berkaji meneh, sesuai kita inggar mangkat meneh, itu kalau yang dengar itu orang-orang kaya itu tidak masalah. Tapi kalau yang dengar itu orang-orang yang hutangnya banyak, ngangsur bulanan juga agak sulit. Itu mendengar itu, kowe kok jakaji kok orang tahu, gateke karo wong kaya aku sing utange pirang. Maka kalau kita pernah membaca sejarah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan seluruhnya teladan. Nanti kita ambil contoh sedikit tentang sholat. Seluruhnya teladan. Bahkan ada yang mengatakan kalau dibagi di pondok-pondok, ada 5 keteladanan Nabi. 1 teladan dalam memimpin keluarga, 2 teladan dalam memimpin negara, 3 teladan dalam memimpin agama, 4 teladan dalam memimpin perang, bahkan teladan dalam memimpin dagang. Ada yang rajin-rajin, seluruhnya teladan. Dan kita tahu ya, Nabi kalau sholat ya khusyuk, ya, paham maknanya, terus gerakannya juga kita yakin benar. Kita belajar dari saya. Nah, saya mengambil salah satu pendapat, kita sebut saja Ustadz Hadi Hidayat ya. Ustadz Hadi Hidayat itu membatasi, jadi umpamanya masjid itu ada pagarnya. Maka sebenarnya orang itu begitu masuk di pagar masjid itu, ada 3 sikap ini sudah berubah. Dalam pikirannya itu sudah langsung, aku memasuki rumah Allah. Ya. Itu dalam pikirannya. Dalam hatinya itu sudah berubah. Orang kalau sudah masuk di lingkungan masjid itu, dalam perasaannya sudah berubah. Saya harus mulai takdim, saya harus mulai tawadhu karena saya berada di lingkungan masjid. Gerakannya saja, orang melangkah di sekitar masjid itu sudah berbeda.
Apalagi nanti kalau sudah masuk. Dulu masuk rata di Juren, ya saya mengikuti kalau sholat di Mu'alimin. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih sering ke Mu'alimin, ikut kajian di malam Selasa. Itu dulu masuk rata di Juren itu kalau sudah masuk di masjid itu, begitu masuk itu sudah kepala itu sudah tidak boleh lihat atas. Kecuali seperlunya ada sesuatu yang perlu dilihat. Kalau tidak ada yang perlu dilihat, maka begitu masuk di masjid itu sudah sudah menunduk, sudah punya kesiapan untuk. Dan maka dari itu di dunia kesehatan itu kan ada pembahasan tentang olahraga, olah rasio, olah rasa. Dan ini ketika diadakan kajian terkait dengan sholat, maka seluruh pelaksanaan sholat mulai dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam itu seluruhnya mengandung 3 hal itu. Kita akan coba beberapa penelitian juga sudah dimunculkan oleh para ahli, para dokter. Di Yogyakarta ini ada dokter yang punya pendapat tentang manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Terus di-bridging. Kalau takbiratul ihram begini, ini kan yang pengaruh di dada, maka yang bisa bertambah baik dalam bahasa kesehatan yang bisa menyehatkan itu kalau takbir itu paru-paru dan jantung. Jadi orang bertakbir ini yang umur milik Allah, kita tidak tahu kita akan diberi umur berapa, tetapi kita berusaha maksimal. Dan gerakan sholat itu sudah yang menentukan Allah lewat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi maaf, saya pernah belajar juga tentang ulumul Quran. Ada kata-kata namanya bukan taufiqi tapi tauqifi. Jadi kalau tauqifi itu ketetapan dari Allah yang lewat malaikat Jibril tentu saja kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau Al-Quran itu kan yang turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi setelah disusun itu pertama kali Al-Fatihah. Nah, susunan Al-Quran yang sekarang ada itu namanya ilmunya tauqifi. Sudah merupakan ketetapan Allah yang diperintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita tidak diperbolehkan ngotak-atik boyo iki negono, boyo iki ini tidak boleh. Karena itu sudah ketetapan dari Allah. Termasuk gerakan sholat ini awalnya seperti itu, berakhir seperti itu sudah ditentukan dan sudah dibikin ada keseimbangan antara raga, rasio dan rasa. Kita bahas dulu yang gerakannya dulu, yang olahraganya itu di mana? Takbirnya itu ternyata pengaruhnya terhadap paru-paru dan jantung. Memang kita kadang-kadang baru bisa merasakan manfaatnya itu kalau sedang jatuh. Ketika ubahnya ini, aduh, lagi kerosot nih. Wih, jebul ngene iki penting gitu. Jebul ngene iki penting, milih kerasa nek ngene iki rasane. Maka dari itu ya takdir. Dulu saya dulu juga dengan Pak Muhammad Safikis ketika pas ngaji di Kauman ya. Kita dulu ngajinya di Kauman di belakang masjid. Pas yang ngisi Pak Suprapto Julen itu kalau takdirnya tidak sempurna dicekel kupingnya dong. Dubeng gitu. Dubengnya betul itu. Saya masih ingat dulu di Mu'alimin itu kalau ada santri sing oleh Melayu rodo yayaan gitu kali Pak Prapto gitu tendang dulu ya tertib sekali ibu-ibu. Nah, rukuk sujud itu juga diteliti oleh para ahli. Ternyata rukuk sujud itu ada gerakan di perut yang luar biasa. Mungkin perut ini kalau dilihat nanti pakai alat gitu ya. Gerakan dari mulai tadi rukuk, sujud, kembali lagi berdiri itu ada 8 kali gerakan. Itu 1 rakaat. Berarti kalau 4 rakaat ada 32 gerakan. Dan gerakan itu ternyata berpengaruh terhadap
berpengaruh terhadap pencernaan dan peredaran darah. Jadi rukuk sujud, kalau takbir itu paru-paru jantungnya, kalau rukuk sujud itu pencernaan dan peredaran darah. Saya kira mudah teman-teman. Ada lagi yang dibahas itu duduk di antara dua sujud. Ya dulu sampai di foto ya, sama dokter itu kan di foto posisi orang pas duduk di antara dua sujud itu seperti ini. Nah, kesimpulannya yang paling bermanfaat adalah duduk di antara dua sujud itu stamina itu terjaga. Berarti lah gampang ngantuk. Malah orang itu kalau sholatnya rajin, insya Allah orang mudah loh. Dan sholatnya benar. Iya, sholatnya benar ya. Ibu nek kagungnya bibit lagi loyo sholatnya kapuri dong. Mas tahajud masa itu. Apa? Iya tahajud dan lain-lain. Ada ulama yang punya pendapat kalau sholat wajib istri harus mengingatkan suami, suami harus mengingatkan istri. Tapi kalau sholat sunat, ya mengajak juga boleh, tapi sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri, karena ini bentuk ketaatan saya kepada Allah, itu juga boleh. Tapi sholat sunat tidak harus mengajak. Tapi kalau sholat wajib, hendaknya. Mohon maaf untuk sholat wajib ini sedikit kami sampaikan mumpung kami ingat. Cerita dari Pak Suprapto Ibnu Zulim tentang Bapak Kiai Ejid di Kauman. Pak Kiai Ejid itu katanya kalau ada tamu itu dibagi tiga. Umpamanya ada tamu jam 2 siang, setengah 3 atau 3 kurang seperempat sudah azan kok tamunya nggak pulang-pulang umpamanya. Maka tamu itu dibedakan menjadi 3. Kalau tamunya belum begitu kenal, itu ditinggal ke masjid. Tentu saja ada yang nunggu kalau zaman sekarang. Kalau dulu kan tamu ditinggal itu tidak masalah. Karena tamunya belum kenal, ditinggal. Belum begitu kenal. Tapi kalau tamunya agak kenal, rodo kenal capet-capet, itu dipamiti. Mas, aku kena ngasar di masjid. Nek jenengan naruh lenggah kene ya ora apa-apa, ning naruh melu di masjid ya bener. Karena saya harus jamaah di masjid. Itu kan agak kenal. Tapi kalau tamunya itu temennya, ada adzan itu dicekel pundake, kata Pak Suprapto. Menceritakan tentang Pak Kiai Haji. Dicekel pundake langsung pripun? Mas, masjid langsung dijak. Karena apa? Konco. Jadi mensikapi sholat wajib itu harus seperti itu. Orang malah, oh mas, kenotan gue alasan li, rani masjid mergo ono, tamu nggak boleh. Kalau sholat sunat monggo, tapi kalau sholat wajib kita harus lebih mementingkan itu jujur. Terakhir adalah salam, tentang gerakan. Salam ya, maaf ya, dulu saya memperagakan seperti Pak Suprapto dulu ngajari kan. Jadi salam itu ya, kalau kita salam itu posisinya masih ya, berarti susunan saraf itu masih aman. Maka orang itu ini tangan saya pernah patah di kantor KUA ketelikung Okean Manten, ketelikung namanya, ketelikung sikil kursi niku tiba niku popes. Tugel disambung rapopo. Jadi tangan tugel disambung ke rapopo. Sikil tugel disambung rapopo. Ini nek gulu tugel. Nah, ini wis jelas. Lah maka dari itu salam ki sing dobake dudu tangane ning guru. Itu ya sudah dari Allah, kita itu sudah dari Allah lewat Rasul, apa yang disebut dengan tauhid tadi. Oke. Lah maka dari itu gerakan ini sebagai bukti nek iso mengo nengen karo ngiwa, berarti orang itu masih sarafnya masih sehat. Maka salam itu untuk checking susunan saraf. Jadi sarafnya tesih napa? Maka sholat itu nek iso komplit nek boten saged nggih kali lenggah, ya keprek pete kali sare boten menapa. Iya, itu dari sisi gerakan. Sekarang kita coba dari sisi rasionya. Mohon maaf,
Sebelum rasio kita bahas, saya akan sampaikan pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dalam Maqasidus Syariah, jadi itu mengatakan ada 5 hal yang perlu dijaga. Hifdud dini, menjaga agama. Hifdun nafsi, menjaga jiwa. Hifdul akli, menjaga akal. Hifdun nasli, menjaga keturunan. Hifdul mali, menjaga harta. Jadi 5 ini harus dijaga semua. Jadi 5-limanya harus dijaga. Nah, agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan menjaga agama adalah paling penting dan tidak boleh dikalahkan oleh yang lainnya. Hifdul nafsi, hifdul nafsi, jiwa ya kita nyawa ini memang harus dijaga ya, dijaga. Gampangan ini apa dewi nek jiwa kali akal kita gabung ya. Kadang-kadang murid ini kurang yusuf rodo bunda. Walaupun contoh untuk akal itu Imam Al-Ghazali mencontohkan akal itu, mohon maaf ya, itu jangan sampai makan makanan, minum minuman yang apa. Akan mencontohkan ya, jiwa dan akal itu ya, ketika kita sedih, pikirannya rodo galau bunek ya. Sedih seperti apa, bunek seperti apa, tidak boleh meninggalkan yang namanya sebagai penjagaan agama. Hifdud dini, menjaga agama. Hifdun nasli, keturunan. Ribet kaya ngapa ngurusi anak. Hanya sedang mencarikan pekerjaan, sedang mencarikan sekolah. Seperti apapun kesibukan mengurusi anak, tidak diperbolehkan lantas mengalahkan agama. Hifdud dini, mengalahkan agamanya. Salah satu menjaga agama adalah as-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, yaitu melaksanakan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa melaksanakan sholat berarti menegakkan agama. Kalau belum sholat berarti ya penegakan agamanya itu belum sempurna. Kita memang harus di startnya dari situ. Dulu saya pernah mengikuti tafsir ya. Mungkin beliaunya pernah mengisi di sini. Ketika membahas surat Al-Kautsar itu, manusia itu diberikan nikmat yang banyak. Yang banyak tidak hanya jumlahnya tetapi juga macamnya. Dan sholat itu merupakan kesyukuran paling ringan. Jadi kalau orang ya, perintah Allah yang namanya sholat itu bentuk kesyukuran manusia yang paling ringan dan pintu pertama. Jadi pintu pertama paling ringan namanya sholat. Jadi nyuwun pangapunten matur ketika bapak-bapak takmir masjid. Maka kalau takmir masjid itu punya biaya, maka hendaknya anggaran terbanyak itu adalah untuk silaturahmi ngejak apa? Ngejak sholat. Iya. Anggaran yang paling besar diutamakan untuk silaturahmi dalam rangka untuk mengajak sholat. Buh piye carane? Saya dulu di kampung dekat Ring Merapi sana ya Pak ya. Itu ada strategi yang tidak mungkin dilaksanakan di sini karena kondisi alamnya berbeda. Untuk mengajak masyarakat yang belum ke masjid supaya ke masjid itu apa? Membantu mengaliri sawah. Kalau di kampung namanya lep niku. Jadi di tempat kami itu sawah dengan sumber air sungai dialirkan ke sungai besar ke sungai kecil itu jaraknya hampir 1,5 kilo. Jadi dia kalau mencari air harus panjang. Maka kita sepakat dulu takmir masjid itu. Mari kita bantu masyarakat petani itu kalau mencari air, kita dari takmir masjid 5-10 orang ikut apa? Ke sawah. Di malam ikut ke sawah. Belum mengajak ke sini, belum mengajak ke mana? Ke masjid baru ke sawah. Itu nanti kalau sampai sana dibantu. Alhamdulillah lama-lama dibantu mencari air, lama-lama terus ikut kemana? Dan sekarang yang diajak itu ganti juga mengajak yang lain. Mohon maaf ini untuk selingan sedikitnya.
Jadi menjaga agama itu memang yang paling utama dan tidak boleh dikalahkan dengan menjaga yang lain. Menjaga harta, mohon maaf ya. Kalau di kampung, mungkin di kota lainnya, di kampung itu ada orang itu punya hutang itu angsurannya itu sebulan itu 4 tempat. Terus kudu ngangsur 4 tempat, belum ada apa? Belum ada nek wong Jawa karane belum ono jagan. Mulai mikir yo maceng-maceng tenan kira harta. Itu tidak boleh karena sedang berpikir harta. Wah, ini berhubung saya baru pusing soal harta, untuk sementara tidak sholat, tidak boleh. Jadi agama tetap harus dimenangkan. Hidup ini Imam Al-Ghazali. Apalagi kalau kita bahas nanti di Ihya Ulumuddin. Ini sedikit gambaran. Ini kami sampaikan dalam rangka untuk menjelaskan tentang yang terkait dengan rasio. Sholat itu rasionya dari takbir sampai salam itu bergerak terus. Tadi yang jadi imam ya, dulu kami Pak, saya pikir orang itu kalau mau takbir saja sudah berpikir saya akan memulai sholat dengan takbir. Jadi HPT jilid 1 dan HPT jilid 3 ada sedikit perubahan ya. HPT jilid 1 dulu ya takbir itu sambil apa? Ya, di HPT jilid 3 ya berniat dulu baru apa? Nah, ibu bapak ini sangat kula hormati, berpikir nanti membaca surat Iftitah juga sudah berpikir. Habis membaca surat apa? Doa Iftitah, surat Al-Fatihah, berpikir lagi. Setelah itu akan membaca surat apa? Kadang-kadang saya juga ngimami itu. Mohon maaf tadi saya tidak sanggup imam karena suara saya yang maaf sedang sedikit ya ada ya. Niki saya dulu Pak Kiai ada syafaqallah, ada syafaqilah, ada syafakumullah, tapi juga ada yang mengajarkan begini. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi Pak Kiai dulu menjelaskan begini. Kalau tilih wong loro itu la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa ya. Kamu itu tidak apa-apa karena kamu itu dicintai oleh Allah. Ini dalam rangka Allah akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah saat ini sedang dibersihkan dosa-dosanya. Jadi sing halus. Nek tilih wong loro niku kudu bahasane napa? Halus. Mboten napa Mas. Niki saking tresnane Gusti Allah dateng panjenengan amargi Allah badhe nglebetaken panjenengan wonten swarga sakniki nembe ngresiki dosa panjenengan dadi sing halus. Ojo kasar. Padane tilih wong loro ki langsung itu samu koke. Tidak boleh baru. Walaupun doanya la bahasa atau tapi tidak boleh. Bahasanya tidak boleh kasar. Saya dulu masih ingat itu kalau di Mekah itu sering ada kata-kata begini. Ayo mungkin tergantung amale itu sebenarnya yo. Nek pas kena musibah tidak ngono kuwi jane napa? Yo. Wong Jawa rada mateng ngoten iki. Ya pakailah kita kata-kata yang apa? Yang fal yakul khairan alias. Jadi kita berkata yang baik, kalau tidak bisa ya alum nama ya gerakan. Jadi bacaan nanti akan rukuk juga berpikir ini yang saya baca. Maka kadang-kadang jadi imam itu yang startnya tadi saya mohon maaf ya. Saya dulu ketika masih muda. Saya dulu dijatah khutbah Jumat di masjidnya Pak Asyar Basir itu setahun 4 kali dulu. Agak deg-degan juga. Pernah saya akan khutbah itu Pak Asyar ada di masjidnya di Winatan. Saya sudah bingung. Panjenengan tetap mboten kersa. Kalau sudah dijadwal Pak Asyar mboten kersa. Tetap yang terjadwal itu yang naik bangun. Sehabis sholat, sehabis khutbah mau ngimam itu matur meneh. Bapak ingkang imam tetap mboten kersa. Karena sudah diaman, sudah dijadwal. Habis sholat selesai, dulu di PP itu sopirnya PP itu namanya Pak Rusman. Pak Rusman ini, Pak Irman, lah kok ora sabiki semakaro hal ada, kok ganti arwah ita karo alam taro.
Wah ini tenang. Jadi karena di belakang itu ada Pak Azhar, ya orang wani tenang Pak. Ya takut kalau apa salah ibu ya. Ya memang ada ditunggui oleh guru itu tetap apa berbeda. Saya itu ya di kantor menjadi stafnya, di kuliah menjadi mahasiswanya. Dan ketika gurunya berada di belakang juga agak berat juga. Akhirnya ben raku yang salah karo aita karo. Dan sampai mohon maaf ya ini cerita memang ya dimaklumi kalau murid ada guru itu memang ada agak sedikit apa grogi agak maklum ya. Itu adalah apa? Ada terkait dengan masalah olah rasio. Maka orang yang sholat itu mencerdaskan karena apa? Mulai takbir sampai terakhir itu ada pemikiran sampai terakhir. Yang terakhir adalah rasa. Rasa seperti pendapat Ustaz tadi ya tadi. Begitu jangankan sudah masuk masjid, memasuki lokasi masjid saja itu sudah perasaannya berubah. Saya berada di lingkungan rumah Allah. Apalagi sudah takbir. Apa yang bekerja keras kalau rasa kita itu langsung sambung. Saya sholat ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, melaksanakan perintah Allah. Itu yang terkait dengan masalah Nabi dan Rasulnya. Ada penelitian. Kalau jadi makmum itu ternyata perasaannya sambung kepada jamaah. Bahkan orang ketika sholat ada temannya berdamai. Ketika dia jadi makmum, dia itu apa? Dia itu sambung kepada hatinya imam. Bahkan orang ketika sholat ada di samping kanan samping kiri, dia hatinya sambung kepada kanan dan kirinya, bahkan sambung kepada yang di belakangnya. Kalau tidak percaya, jangan pas sholat, jengkel sini keteran, jangan kiri kan, ono wangi. Apalagi nanti yang belakangnya kok pesisen nyundel apa? Sikil mesti kelingan, buriki ono wangi kan gitu. Itu perasaan seperti itu dari awal sampai akhir itu ternyata memperbaiki bahkan menyehatkan dari kehidupan manusia. Ini ada penelitian, banyak penelitian. Ada banyak buku. Mohon maaf dulu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yahya Darijat. Judulnya Psikologi Agama. Itu memang ada dua kata, religious consciousness sama religious experience. Religious consciousness itu bacaan, jadi kita mendengar bacaan sholat, mengikuti gerakan, itu seluruhnya bisa menjadikan pinter, mendapat cerdas, tambah beriman. Jadi orang beriman itu bisa dilatih dengan mendengarkan, menirukan. Tapi juga religious experience. Religious itu apa? Sing penting melu. Makanya wong Jawa biyen. Sing penting melu sholat rubuh-rubuh no. Sing penting melu. Karena apa? Karena melunya dadi wong iman. Mula soal istilah kumpul karo wong saleh. Kumpul karo wong saleh. Kumpul karo wong saleh iso dadi anak saleh. Festival anak saleh. Jadi Pak Jayir ASP ya dulu anak saleh. Jadi ASP ini singkatan saka anak saleh. Cari ini. Ibu bapak yang sangat kula hormati. Ibu bapak yang sangat kula hormati. Jadi antara rasio, raga, rasa ini berjalan bersama-sama ketika kita melaksanakan sholat. Dan itu mampu memperbaiki apa yang disebut dengan perilaku. Dan nanti akhirnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terakhir, ini waktunya masih berapa menit? Habis? Ya saya kira cukup ya untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.